bahasa puisi sebagai sebuah medium yang mengungkapkan realitas yang lebih dalam daripada kata-kata biasa, menggunakan metafora, ritme, dan gambaran yang kaya untuk menciptakan pengalaman emosional dan intelektual yang mendalam bagi pembaca. Baginya, bahasa puisi mempunyai kekuatan untuk membangkitkan perasaan, merangsang pemikiran, dan mengubah persepsi pembaca tentang dunia. Jadi, dalam materi ini kita akan membahas yang pertama, karakteristik bahasa puisi, yang kedua, penggunaan imajinasi dan metafora dalam bahasa puisi, yang ketiga, penggunaan ritme dan irama dalam bahasa puisi, yang keempat, penggunaan gaya bahasa, kiasan dalam bahasa puisi, yang kelima, pengertian dan penggunaan repetisi dan paralelisme dalam bahasa puisi, dan yang kelima, contoh-contoh karakteristik bahasa puisi dalam karya sastra terkenal. Bahasa puisi memiliki karakteristik yang khas dan unik dalam penggunaan kata-kata untuk mengekspresikan emosi, suasana, atau pemikiran. Setiap elemen bahasa puisi memiliki peran penting dalam membangun sebuah karya sastra yang indah dan bermakna. Penggunaan imaji menurut ahli sastra Northrop Frye adalah penggunaan gambaran atau imaji dalam karya sastra untuk menyampaikan makna yang lebih dalam atau simbolis. Imaji digunakan untuk memperkuat pesan atau tema yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Penggunaan metafora, George Lakoff dan Mark Johnson menurut mereka, penggunaan metafora adalah untuk memahami dan menjelaskan satu konsep target dalam istilah konsep lainnya. Mereka berpendapat bahwa metafora bukan hanya alat sastra tetapi juga bagian penting dari pemahaman dan memakai dan komunikasi sehari-hari. Satu, ritme. Ritme dalam bahasa adalah pola yang dihasilkan oleh pengulangan pola bunyi atau penekanan dalam sebuah ucapan. Salah satu ahli yang mengkaji ritme bahasa adalah Del Imes, yang menggunakan bahwa ritme bahasa merupakan pola-pola dihasilkan oleh pengulangan unsur-unsur bahasa seperti kata, frasa, atau kalimat, serta pola intonasi dalam ucapan. Dua, irama. Petzold berpendapat bahwa irama dalam bahasa adalah pola suara yang teratur yang muncul dalam aliran ucapan, dan ini seringkali terkait dalam penekanan dan intonasi. Roman Jakobson, seorang ahli linguistik dan sastra, mengemukakan bahwa bahasa kiasan adalah salah satu dari 6 fungsi bahasa yang melibatkan penggunaan bahasa untuk tujuan estetika atau ekspresif. Menurutnya, bahasa kiasan memainkan peran penting dalam menciptakan efek aristik dalam puisi. Contohnya, yang pertama, kesimpulan unik. Gaya bahasa kiasan memberi sentuhan keunikan pada setiap baris puisi. Yang kedua, penuh makna. Penggunaan kiasan memperkuat pesan yang ingin disampaikan dalam puisi. Dan yang ketiga, daya tarik visual. Kiasan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam pikiran pembaca. Barthes mengemukakan bahwa repetisi dapat memainkan peran penting dalam menciptakan makna dalam teks, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, pengulangan kata atau frase dalam sebuah cerita dapat menekankan tema atau motif tertentu, sementara pengulangan unsur visual dalam karya seni dapat memperkuat efek visual atau naratifnya. Penggunaan dalam bahasa puisi mengulang kata atau frase untuk memberikan penekanan dan kesan yang mendalam. Paralelisme adalah salah satu majas dalam bahasa Indonesia, dikutip dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUED, dan pembentukan istilah. Majas paralelisme adalah majas perulangan dalam satu kalimat yang tersusun dalam baris yang berbeda.